Terima kasih geng sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi di pertemuan kali ini saya tidak membahas mengenai sejarah. Namun kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang sangat viral dan sangat banyak diperbincangkan di dunia persosmedan saat ini geng. Dan ini terjadi baru kemarin tanggal 28 Juni Senin 2021. Di awal tadi sudah saya sajikan ya video yang mana video ini sangat viral geng di media sosial. Nah, di video itu terlihat seorang wanita yang masih muda, dia nangis. Dia minta tolong gitu di samping mobil Honda Jazz berwarna merah. Katanya suaminya ini menjadi korban penikaman. Dan kebetulan juga nih orang yang lewat ini yang mau membantu ini sempat merekam kejadian tersebut, geng. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa sih yang sebenarnya terjadi pada perempuan tersebut? Kenapa dia tiba-tiba menangis? Katanya suaminya ini menjadi korban pembegalan, penikaman gitu. Dan bagaimana latar belakangnya? Baiklah geng, kita bahas tuntas sekarang. Jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start. Jadi perempuan yang sempat viral itu geng, di video yang awal tadi itu bernama Virgita geng. Nah, jadi dia dan suaminya ini, kebetulan suaminya ini adalah juragan emas geng. Dia dan suaminya ini mau pergi ke Arso dari Jayapura. Nah, dan kemudian peristiwa mengenaskan pun terjadi, yaitu pada Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 11 malam di Jalan Hanurata, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua geng. Ketika dalam perjalanan menuju Arso sana nih geng, tiba-tiba ada mobil lain yang melewati dan menghentikan laju mobil Pak Nasruddin ini dan Virgita ini. Kemudian bos toko emas itu geng, Pak Nasruddin ini dipaksa untuk turun dari mobil. Kemudian para begal ini meminta gitu barang-barang berharganya, sementara Virgita ini ada dalam mobil dia. Dikarenakan Pak Nasruddin ini menolak, nggak mau gitu dia memberikan barang berharganya, akhirnya dia menerima 20 kali tusukan di bagian kepala dan badan geng. Kemudian tubuhnya ini tersungkur ke bawah dashboard dengan posisi kakinya ini berada di atas jok mobil geng. Dan saat itu pula Pak Nasruddin ini kehilangan banyak darah. Nah, itulah tadi kronologi video yang awal tadi. Seorang perempuan nangis-nangis minta tolong, katanya habis dibegal, yaitulah si Virgita yang berusia 25 tahun. Dan suaminya seorang juragan emas yang berumur 45 tahun memang habis dibegal. Dan menurut pengakuan si Virgita juga, katanya dia ini juga mengalami luka di bawah lengan kanannya, dan barangnya, tasnya katanya dibegal juga katanya geng. Yang lebih mencengangkan lagi geng, setelah dilakukannya proses penyelidikan oleh pihak Polresta Jayapura, ternyata otak dari pembegalan dan pembunuhan ini geng, tidak lain tidak bukan adalah si Virgita ini geng, istri dari korban yang tadi di video itu nangis-nangis minta tolong. Kenapa dia melakukan hal ini? Kenapa dia melakukan hal setega itu kepada suaminya? Apakah selama ini suaminya ini sering melakukan KDRT? Atau suaminya melakukan kejahatan-kejahatan lainnya? Atau suaminya mungkin selingkuh? Ternyata tidak geng. Ini nih, motif dari pembegalan dan pembunuhan ini adalah perselingkuhan. Jadi si Virgita ini geng, dia ini selingkuh dengan pelaku pembegal ini. Siapa pelaku pembegal ini? Pelaku pembegal ini geng adalah warga negara asing asal Afghanistan, sebut aja deh inisial huruf namanya MM. Mereka ini sudah cukup lama gitu geng menjalani hubungan, bahkan si laki-laki asal Afghanistan ini katanya pengangguran dia. Jadi semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh si Virgita, sementara Virgita ini morotin suaminya juga gitu. Dan tujuan mereka melakukan pembegalan dan pembunuhan ini adalah mereka berdua ini geng ingin menguasai gitu harta Pak Nasruddin ini. Kebetulan juga Pak Nasruddin ini bos ya geng. Dia ini merupakan juragan emas. Sebelum menghabisi nyawa Pak Nasruddin ini, si Virgita dan selingkuhannya ini geng ternyata sudah berkomunikasi terlebih dahulu. Beberapa saat sebelum si Virgita dan Pak Nasruddin ini menuju ke Arso, ternyata si Virgita dan selingkuhannya ini sudah sempat ketemu di sebuah mall untuk merencanakan pembegalan dan pembunuhan tersebut. Bahkan ironisnya, katanya mereka ini memang sudah merencanakan pembunuhan ini 3 bulan yang lalu gitu. Dan kali ketiga ini akhirnya mereka berhasil menghabisi nyawa korban. Tega banget.
Saking memang sudah direncanakan, diatur sebaik mungkin gitu kan, geng. Istrinya ini teriak-teriak di jalan, katanya dibegal, suaminya ditikam segala macam, sampai ke pemakaman suaminya dia nangis, histeris, seakan-akan memang dia kehilangan banget gitu loh, geng. Seakan-akan dia nggak tahu apa-apa. Setelah pelaku pembegalnya ini tertangkap, si Afghanistan ini tertangkap, geng, yaitu di Bandara Sentani pada 2 Juli, saat dia akan keluar Papua, semua drama tentang kasus ini terungkap, terkuak semuanya, dari perselingkuhannya, dari pembunuhan, dari rencana-rencana yang mereka susun 3 bulan yang lalu, semuanya terkuak, geng. Dan tersangka dijerat pasal 340 Undang-Undang KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan jenazah Pak Naksirudin pun, geng, dimakamkan di kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Semoga amal ibadah beliau diterima, diampunkan semua dosa-dosanya. Dan si Firgita pun, geng, dia sendiri sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib dan akan dikenakan hukuman. Ini bukan contoh yang baik ya, jangan ditiru. Di sini juga kita bisa bercermin, dari kasus ini kita juga bisa bercermin bahwa perselingkuhan itu memang jalan yang sangat-sangat sesat. Padahal si Firgita ini mempunyai suami yang mapan, yang didambakan oleh perempuan-perempuan di luar sana gitu kan. Apa kurangnya coba suaminya? Selingkuhannya, oke, mungkin dia tampan, tapi dia pengangguran. Si Firgita yang membiayai semua hidupnya gitu, geng. Bahkan, geng, kata keponakan korban nih, si pelaku ini, si Firgita ini dulunya adalah anak seorang asisten rumah tangga di Jayapura katanya. Nah, dia ini tinggal di pinggir laut, bahkan gak ada rumah katanya. Nah, Pak Acik ini jatuh cinta dong dengan Firgita karena anaknya emang cantik. Sayangnya Pak Acik ini umurnya udah terlalu dewasa. Yang saat itu Firgita masih SMP gitu, geng. Tapi keluarga Firgita ini fine-fine aja, oke. Karena mungkin Pak Acik ini udah memiliki masa depan yang bagus gitu kan. Nah, menikahlah mereka dengan umur yang terbilang lumayan jauh gitu kan. Dan bahkan juga nih, geng, Pak Acik ini orangnya sangat royal kepada Firgita. Apapun yang Firgita mau, langsung tuh dibeli. Mau mobil, mau rumah, mau apa, dibeli semuanya. Sampai perawatan kecantikan, operasi kecantikannya pun ditanggung oleh Pak Acik. Tapi kebaikan Pak Acik ini dibalas dengan perselingkuhan oleh istrinya ini. Tapi sebelumnya katanya si Pak Acik ini memang sudah tahu gitu istrinya selingkuh, tapi Pak Acik ini memaklumi karena istrinya ini masih kecil katanya, geng. Ya mungkin karena dimaafkan akhirnya melonjak. Dan pada akhirnya suami yang mapan, baik hati seperti ini yang menjadi korban. Ini bukannya malah dapat untung, malah dapatnya buntung gitu kan, geng. Kita harus menghabiskan sisa umur di penjara. Suami yang baik hati, suami yang perfect lah seperti itu, kita kehilangan dia juga. Aduh, padahal ini posisi yang sangat diinginkan oleh perempuan lain gitu kan. Ya mungkin ini sudah takdirnya beliau, Pak Acik. Semoga beliau tenang di alam sana, diampuni semua dosa-dosanya. Baiklah, geng, itulah drama perselingkuhan paling membagongkan 2021. Ini drama yang memang aktingnya bagus banget. Ya, ini kayak drama-drama di Indosiar gitu kan. Jangan ditiru ya, geng. Ini tidak patut ditiru. Jangan ditiru, ini sangat menyesatkan gitu. Cukup kasus ini terjadi sampai sini, stop. Sayangilah suami kalian, sayangi istri kalian. Hiduplah rukun. Karena sampai kapanpun ada perselingkuhan dalam rumah tangga itu, kalian pasti akan ketahuan gitu, geng. Lebih baik tidak usah. Sebaik-baiknya gitu kan, kita nyembunyiin bangkai pasti akan tercium juga. Apalagi ini sampai salah satunya akan melayang, menghabiskan nyawa salah satunya. Karena banyak sekali sekarang kasus-kasus perselingkuhan berujung dengan kematian seperti ini, berujung tragis seperti ini. Banyak sekali, nggak hanya di luar-luar sana, di daerah-daerah kita juga, di keliling-keliling kita juga banyak. Ini juga pengaruh sosial media juga. Pesan saya, bijaklah bersosial media dari sekarang, terutama yang sudah berumah tangga. Stop centil, stop meladeni yang bukan memang mahram kalian. Oke?
Baiklah geng, kurang lebihnya aku minta maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati kalian. Aku mohon maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye.